Ya udah, gua record ya. Udah record? Belum di gua. Oke. Udah. Oke, kita udah record. Ya, halo semuanya. Kita kan udah kenal ya Halo. sebelumnya di kelas multikultural. Nama gua Kathleen. Gua itu dari Chinese Jakarta. Kebetulan di sini juga ada yang Chinese juga, ya, ada Jessica di sini. Tapi bedanya gua sama Jessica kan, kalau Jessica Jawa, kalau gua asli dari Jakarta. Mungkin gua mulai kali ya dari cerita Eee, asal gua gitu ya, dari Jakarta, terus sukunya itu dari Betawi. Mungkin yang kalian pada tahu kan, kalau Jakarta itu kan makanannya kayak ketoprak gitu-gitu kan, kayak gado-gado ya pasti kalian udah ngerti lah gitu. Tapi mungkin gue lebih mau membahas ke arah, budaya apa sih yang selama ini, gua pegang gitu kan, aturan apa yang selama ini ada di suku gua gitu, kalau di Chinese itu gitu. Mungkin gue lebih mau bahas ke arah, culture kali ya. Kalau di Chinese itu, culture di kita itu, beda sama, mungkin ya beberapa ada yang sama, tapi beberapa ada yang beda gitu ya. Sebelumnya kan Gusti juga sempat ada ngomong ya, kalau Gusti kan dari Padang gitu ya. Kalau di Padang itu kan mereka lebih ke arah perempuannya nih yang kayak lebih bekerja keras untuk membiayai, keluarganya, yang lebih kayak untuk modal nikah dan lain-lain. Istilah kasarnya kayak wanita yang membeli, pihak pria gitu kan ya. Tapi kalau di Chinese itu kebalik gitu. Kalau di kita lebih kayak yang memang laki-laki yang lebih bekerja gitu ya, mencari nafkah untuk, memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, rumah tangganya gitu kan. Kemudian juga kalau di Chinese itu, eee, kalau di gua ya, Chinese itu laki-laki itu lebih dipandang daripada perempuan. Makanya kenapa kalau misalkan di keluarga ada yang baru, melahirkan, ada yang baru punya anak gitu kan, pasti akan lebih dipandang itu biasanya laki-laki karena dia akan meneruskan nama, keluarganya, last name, marga belakang gitu kan. Dia akan menurunkan sampai nanti ke anaknya dia, cucunya dia gitu. Sedangkan kan kalau perempuan cuman sampai di kita aja. Kebetulan gue juga perempuan nih kan, jadi gue mengerti dan, eee, adalah di keluarga gue yang menganut, seperti itu gitu. Mereka lebih kayak prefer untuk punya anak atau keturunan itu laki-laki, lebih dipandang gitu. Tapi sih kebetulan kalau di keluarga inti gua tidak menganut seperti itu ya, mungkin lebih open minded lah. Mungkin itu lebih kayak ke adat Chinese zaman dulu, mungkin, di beberapa keluarga masih ada yang memandang kayak gitu, gitu. Terus kemudian kalau di gua, Chinese itu biasanya lebih kayak ke stereotype yang kalau misalkan orang tua nih punya anak, dia mau tuh kayak apa ya, lebih ke apalagi anak pertama gitu ya, "Eh, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi lawyer," misalkan seperti itu gitu loh. Kebanyakan sih seperti itu kalau di Chinese ya. Dia mau anaknya ya pasti semua orang tua maunya anaknya berhasil kan, tapi mungkin ada sisi paksaan juga atau tuntutan dari keluarga, dari orang tua gitu. Misalkan kayak harus, "Iya lu harus ini ya, jadi dokter biar sukses atau apa," gitu. Tapi kebetulan kalau di keluarga gue sih enggak, gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain atau kalian juga mau sharing nggak tentang budaya kalian gitu? Gusti, Jessica, ada yang mau ditambahin atau ada yang mau ditanya? Mungkin Jessica, Jessica kan, kebetulan kan sama nih kayak aku juga kan. Kita Iya. Chinese juga, cuma bedanya kalau kamu kan Jawa, gitu. Aku mau Mungkin nanya Jessica sih, dulu kalau kali ya? kalau di keluarga kamu tuh ada aturan ini nggak sih? Kalau misalnya ada yang meninggal nih, terus lagi mau proses penguburan gitu. Nah, pas proses Mhm. penguburan itu kamu nggak boleh ngelihat sampai petinya tuh masuk ke lahan kuburnya gitu loh. Ada nggak sih aturan kayak gitu? Oh, kalau di aku ini, unik juga nih, aku baru pertama kali denger kayak gini. Ini, kalau di kamu ada kayak gitu ya? Iya, di aku ada. Jadi tuh aku nggak tahu ya, itu kayak orang tua tuh selalu bilang kalau kalau misalnya ada yang meninggal gitu jangan dilihat proses petinya itu masuk ke lahan kuburnya gitu. Karena katanya itu membawa pengaruh apa ya, dampak buruk gitu yang ngikutin kita nantinya kayak gitu loh. Hal-hal buruk gitu. Oh, berarti itu dari apa? Dari kepercayaan, lebih kayak ke Chinese, budaya Lebih culture ke Chinese atau Jawa? Chinese.
Oh Chinese, justru aku baru pertama kali sih aku dengar kayak gini. Oh, oke oke. Kalau misalnya kayak, apa, kalau misalnya ada kuburan gitu ya, kita lagi ngelewatin pasti kan ngelewatin kuburan gitu kan di jalan kan, misalnya di sebelah kiri kayak ada kuburan gitu. Terus, kamu tuh nggak boleh ngelihat ke arah kuburan itu gitu loh. Itu juga ada nggak adat kayak gitu? Kalau di aku, mungkin kalau di budaya aku ada, tapi kalau dari aku sendiri, aku udah nggak percaya seperti itu sih. Kayak udah nggak mikirin kayak nggak boleh ngeliat atau ada pantangan atau apa, enggak sih, nggak kayak gitu. Tapi, kayaknya ada kepercayaan kayak gitu, pasti masih ada yang nganut kalau di Ada budaya aku. ada. Iya, pasti ada. Di aku kalau di aku kan lebih ke Chinese-nya ya, kalau untuk ngikutin budayanya. Sama kayak yang tadi dibilang sama Catherine juga sih, semuanya tuh aku juga ada di aku gitu. Cuman ketambahan sama 2 hal tadi gitu. Makanya aku nanya tadi. Oh, berarti kurang lebih sama kayak aku ya? Sama. Oh, palingan yang Cuman 2 itu, heeh. ya, Unik cuman kan sih, aku karena juga heeh. iya iya lanjut lanjut. Yang pertama, iya sih, aku kayak baru pertama kali denger, tapi mungkin kalau yang kedua, sempet ada kayak gitu, cuman mungkin kita nggak nganut, maksudnya kita nggak, udah nggak pegang kepercayaan itu, tapi yang pertama itu aku baru tahu tuh dari kamu. Unik juga sih. Mungkin Iya dari kan? Gusti mau sharing juga nggak? Ada yang mau ditambahin atau ada yang mau ditanya Ketawa dong. dari kita berdua? Atau lu mau nambah juga boleh. Gua Cerita ada pertanyaan pengalaman banyak. budayanya Gue ada gimana? pertanyaan banyak buat lu, Kat. Iya, Ayo Gus, mulai Gus. gue menggali ya. BTW nih ya, lu tuh di Chinese itu ada apa suku gitu nggak, maksudnya kayak marga gitu, ada nggak sih? Pasti ada, kalau marga ya Hmm. kita punya lah, beda-beda. Dan Oh di ya, Chinese itu kan juga ada sukunya lagi, bukan lebih ke suku sih, kayak lebih hmm. ke keturunan, kan ada banyak, ada yang Hokkien, ada yang Teochew, Hmm. ada Hmm. yang Kek juga, ada Hmm. yang Hakka, itu kan beda-beda lagi. Hmm. Kebetulan kalau gue Hokkien, yang paling Oh. paling banyak kali ya bisa dibilang, suku Chinese yang paling apa ya, ada di beberapa area lah yang paling terbesar gitu, yang tertinggi gitu, nomor pertama biasanya Hokkien sih. Contohnya kayak misalkan nih, kayak kita kan, pasti lu juga nggak asing lah denger kayak kata-kata ceban, noban, Goceng, goban, ego, goceng. Nah itu ego, bahasa Hokkien sebenarnya. cepet. Iya, sebenarnya itu dari Hokkien, gitu. Heeh. Bahasa-bahasa kayak gitu. Bisa sampai terkenal ya. Iya, karena kan populasi Chinese di dunia ini kan ya cukup besar, cukup banyak, apalagi Hokkien juga kan udah kemana-mana. Bahkan orang yang Hmm. nggak Hokkien pun juga dia ngerti bahasa itu, tapi mungkin nggak kayak yang fluent banget gitu. BTW nih, lu bisa bahasa Mandarin nggak? Nggak, gua nggak bisa. Jessica bisa nggak, Jess, bahasa Mandarin? Enggak bisa juga. Iya, Oh, nggak bisa juga. nah kalian kan Chinese. Iya, Ya kita kan Chinese, Chinese tapi tidak ya harus bisa bahasa Mandarin. Oh, gini deh, mau iya. nanya. Emang kalian di sekolah nggak belajar bahasa Mandarin? Gua aja belajar. Iya, gue belajar. Kebetulan sekolah gue itu Bukan karena nggak memang bisa. Gue famous-nya ya. ya, terkenalnya Hmm. tuh sama bahasa Mandarin, tapi emang guanya Hmm. emang nggak bisa. Karena menurut gue, ya cukup susah karena kan dia ada 4 nada, sekali misalkan lu ngomongnya beda, itu tuh beda meaning, Benar, beda arti, gitu. Ngerti, gua ngerti. Ngerti kok. benar Nah, benar. Iya. paling perbedaannya nada kan? Iya, Nada, lebih di nada, nada. nada datar, nada turun, naik ya kan? Mhm. Iya. Belajar kok gua. Mungkin Gusti mau cerita tentang Belum ada lagi. budayanya? Belum ada lagi, belum. Jangan kepanjangan dong, entar jadi Gak nggak bisa apa-apa. sharing punya Gak punya lu apa-apa. sendiri Itu nanti. giliran gua. Oh ya, Jessica gimana? Lanjut lagi kalau nama Jessica nanti. Oh ya, BTW lo anak berapa? Cat, Gue anak paling kecil, ketiga dari 3 bungsu. bersaudara. Bungsu. Iya, anak paling kecil, Wih, anak bungsu. paling manja ya. Si Enggak juga bontot. sih, itu Eh, stereotype orang apa sih kayak gitu. berarti keluarga lo cewek semua.
Iya, cewek semua. Hah? Nggak ada penerusnya dong? Iya, gak ada penerus ya. Tapi kebetulan kan gue udah bilang keluarga gue tidak menganut yang kayak gitu. Tapi mungkin dari kakak, orang tua lah dari kakaknya papa pasti ada kayak gitu. Masih nganut yang kayak gitu. Hmm, bagus, bagus, bagus. Mungkin bukan lebih kayak di ini ya, lebih kayak ke power kali ya. Kalau laki-laki Mungkin biasanya lebih pegang ini kekuasaan kayaknya lebih banyak. kemungkinan nama marga lo berarti ikut suami lo ya? Iya, nanti kalau misalkan udah married ya ikut suami. Ih. Eh, aduh, ntar ada lagi kan yang gue mikir dulu. Eh, nih, Jessica nih, gantian sekarang. Jessica ini Betul. punya peraturan apa aja di rumah? Maksudnya kayak orang tuanya bagaimana, cara didiknya, terus eh, gimana berlaku jadi anak gitu. Kalau peraturan di rumah kurang lebihnya sama kayak si Catherine tadi sih, kayak ada jam malamnya. Kalau pulang malam nanti pasti kita tuh kayak ngomong apa kata tetangga kalau pulang malam anak cewek masa keluar malam-malam gitu. Terus kalau untuk kayak yang lainnya sih, Kayak makan-makan deh, peraturan makan. untuk peraturan makan nggak ada sih. Peraturan makan ya tinggal makan. Iya, nggak ada kumpul gitu, malam gitu kumpul, nggak ada. Oh, nggak ada. Kecuali kalau ada event-event kayak tertentu, kayak misalnya Imlek, gitu-gitu. Itu harus. Terus kayak, gitu sih, Imlek, Natal, gitu-gitu. Oh ya, gue mau nanya sama kalian berdua nih. Nih ya, kalian agamanya berapa? Kalian agamanya apa nih? Kalau boleh tahu. Kalau gue Kristen. Kalau Jessica, Katolik. gue kira kalian ada yang Buddha. Enggak, tapi mungkin Nggak, dulu kali ya, keluarga tuh masih Buddha. Dulu. Sekarang udah Kristen semua sih. Berarti cara apa apa kematiannya berarti di ini ya di tanah ya? Iya, tapi kan tidak Dikubur ya? menjamin juga kalau misalkan dia Kristen bisa aja juga dibakar. Oh, betul. dibakar. Iya, Iya sih. itu Jadi kayak tergantung dari buang orangnya abunya kan. masing-masing. Tapi kan setahu gue itu kan Buddha. Enggak Nggak juga juga sih. sih, itu tergantung dari orang yang Tergantung. masing-masing sih. Hmm. Oh, gue kira tuh dari Buddha harus dibakar kan, beda gitu. Kalau di Katolik kan memang harus dikubur. Kristen juga setahu gue dikubur ya. Gitu. Ya udah. Tidak menjamin, kecuali emang orangnya yang meninggal itu dia request mau Hah, request apa? dibakar misalkan kayak gitu. Bisa, ada Request yang mau kayak gitu. diapain gitu Biasanya mayatnya. kalau Iya, dibakar itu mahal ya. justru enggak dong. Justru kalau lu dikubur kan logikanya lu harus beli tanah. Tanah Hmm. zaman sekarang kan udah nggak murah. Dan ada perawatannya tiap tahun. Kalau dikubur Hmm. justru biasanya orang me-request itu supaya tidak merepotkan Oh. pihak keluarga. Tapi Jadi lebih sekali udah menurut selesai. kalian nih, lebih bagus dikubur atau dibakar? Nggak ada Dibakar. yang lebih nggak ada yang Enggak. lebih Oh, bagus menurut atau Jessica dibakar. Kalau Kathleen? kalau gue ya, ini opini pribadi nih, lu nanyanya. Hmm. Hmm. Kalau Kan gue kita sih kita kan ngomongin budaya. iya, kalau gue sih dikubur ya. Mungkin Hmm. karena ada inian juga lah, ada sisi kepercayaan juga. Maksudnya kalau kan kita datang dari debu dan tanah, ya udah kita akan Hmm. kembali lagi ke debu dan tanah juga. Kalau gue sih percayanya kayak gitu, lebih kayak ke opini pribadi tapi ya, gitu. Ngerti. Tapi kan ya, berarti kalau dibakar kan debu. Masukkan debu Iya, juga kan? Debu dan tanah. Berarti dua-duanya iya masuk sih. dong. Masuk dong. Ya kan dibakar debu. Iya, dua-duanya deh, iya. Tanah. Heeh. Tapi kalau gue ya dikubur. Kita agamanya beda-beda loh. Bineka Tunggal Ika Iya. soalnya. Jessica Katolik, gue Kristen, lu Islam ya. Ya udah Gus, jangan kelamaan. Mulai dari sisi lu.
budayanya apa, terus, aturannya gimana, makanan khas lu apa, yang mungkin orang lain belum tahu. Kita kan udah tahu nih, lu kan dari Padang nih, Hmm. tapi kan pasti adalah makanan yang lu mau kasih tahu atau makanan yang unik yang orang tuh belum pernah tahu tentang Padang, coba lo sharing. Kayaknya Jessica belum mau cerita semuanya deh. Langsung Katin aja. Jessica Nggak tadi apa-apa, udah cerita beberapa, dipersilakan. dia kan bilang sama kayak gua. Tapi Iya bedanya sih. itu tadi ada kepercayaannya dia yang nggak ada di gua dan yang gua baru tahu itu yang unik itu yang tadi. Ya, sabar. Gue belum tahu dia makanan di Jawa itu apa. Karena Oh, dia di Jawa. Oh, mau ngincer makanannya? Bilang dong Hmm, Gus dari budayanya tadi. apa di Jawa. Karena kan dia orang Jawa. Ya, lahir di Ayo Jawa. Jess, coba Jess, sharing Jess. boleh. Kan gue tuh kan Jawanya Jawa Surabaya ya, Jawa Timur. Kita tuh kalau di Jawa Timur itu makanannya tuh lebih ke yang kuahnya hitam gitu, kuahnya hitam. Kayak Karena gimana? pakai petis, terus ada contohnya tuh rawon. Tahu rawon nggak? Tahu. Itu paling enak Nah, tuh. rawon itu kan kuahnya hitam. Nah, itu terbuat dari kluwek. Kluwek itu kayak bentuknya tuh bulat terus hitam gitu. Coba cari aja di Google deh. Nah, itu makanan khas Jawa Timurnya. Terus ada Rawon lagi gitu. ya rawon. Kayaknya lemot ya tadi Kathleen sinyalnya. Iya, ini internetnya lagi error, sorry. Lanjut. Terus? Ya, tadi ada rawon, terus ada rujak cingur. Oke. Rujak cingur itu kayak dalam isinya itu ada cingur, terus abis ada tahu, ada tempe, ada sayurannya. Bumbunya itu dia pakai petis juga. Petis itu yang warnanya hitam juga. Pokoknya tuh makanan khas Jawa Timur tuh hitam-hitam gitulah khasnya. Terus ada tahu tek-tek juga. Tahu petis gitu ya? Iya, tapi tahu petis lebih ke Semarang. Oh, Semarang. Oh, beda ya? Oh ya, mau nanya dong. Nih, budayanya Jawa Timur tuh apa sih? Nah, kebetulan tuh kan di gua itu kan kalau keluarga nyokap gua itu ngikutin budaya Chinese-nya, kalau bokap gua tuh ngikutin budaya Jawanya. Nah, kalau untuk aturan di keluarga gua tuh yang Jawa itu adanya kepercayaan bahwa tidak boleh duduk di depan pintu karena akan menyebabkan kesulitan mendapatkan jodoh katanya. Masa sih? Oh, gitu. Cuman nggak percaya kayak ih masa sih orang cuma duduk doang, masa bisa kayak Sering gitu. ngelapin nggak? Sayangnya belum pernah sih, soalnya setiap mau duduk dilarang. Jadi belum pernah. Unik juga ya. Termasuk unik. Terus abis itu ada kepercayaan juga bahwa tidak boleh duduk di atas bantal karena bisa menyebabkan bisulan. Kalau itu aku nggak tahu deh kalau yang di kalian kayak gitu juga atau enggak. Ya, gue pernah denger sih yang kayak gitu. Nah, cuman kayaknya gue pernah ngelakuin tapi gue nggak kayak gitu deh. Nggak menyebabkan itu gitu. Jadi kayaknya itu cuma mitos Sebenarnya ya. kalau bisulan itu ya, menurut gue bukan karena dari bantal sih. Terus dari apa? Kebersihannya. Karena dalamnya, kebersihannya. Iya, bener dong. Aduh, penting banget ya bahasnya. Ya, maaf. Soalnya kan bener dong. Nggak, maksudnya masa kita dudukin bantal bisa bisulan? Logik gak logik. Terus habis itu adanya kepercayaan bahwa jika makan tidak boleh ada nasi yang tersisa. Entah itu nasi, entah itu lauk, pokoknya itu harus benar-benar bersih. Kalau enggak nanti jodohnya itu dapat jodoh yang berewokan gitu loh. Oh, iya. Nih, Dengar gak sih? kalau misalkan jodohnya ceweknya nih, kalau misalkan jodohnya cowok itu cewek berewokan gitu. Iya. Iya. Kalau ceweknya ya nggak tahu. Maksudnya lebih kayaknya mau lurusin deh, mungkin kayak lebih ke pasangannya itu kayak agak-agak semrawut lah penampilannya Iya, gitu. Kayak nggak rapi gitu. Nggak sebagus itulah. Iya. Oh. Kayak lebih kecuek, Kalau ceweknya berantakan. gimana? Kalau ceweknya kan ini dari cowoknya, kalau dari ceweknya?
Sama cowok cewek kayak gitu. Iya. Iya, cowok cewek sama lah pokoknya intinya Sama. kayak gitu. Kayak intinya kayak gitu. Oke. Terus ada juga kalau di keluarga Jawa gua tuh kayak nggak diperbolehkan nyapu malam-malam gitu karena dinilai tidak etis gitu. Karena kan masih ada jam-jam lain gitu kayak pagi, siang gitu. Terus nggak di Ngepel boleh gak? kenapa? Pokoknya Ngepel boleh kayak gak? bebersih gitulah, Bebersih nggak bebersih boleh. kayaknya nggak Segala boleh. bebersih nggak boleh. Takut juga gua. Terus kita juga nggak diperbolehkan membuang sampah di kolong tempat tidur karena itu bisa menjadi sarang penyakit. Setan. Tuh. Oh, kalau itu logik. Ya, kalau itu masih logik Iya, lah. Gua kira sarang setan. enggak Oke. gitu. Komplit ya. Ya sekarang gue ya. Ya, boleh Oke. dari Gusti. Halo, perkenalkan nama saya Gusti Randa. Saya berasal dari lahir di Medan, saya besar di Medan kecilnya. Tapi orang tua saya itu keturunan Padang. Nah, jadi bapak saya itu Padang, mama saya itu Padang. Nah, bapak saya itu dua-duanya itu Padang Pariaman. Ini dibesarkan sampai sekarang. Budaya yang ada di Padang itu, jadi budaya yang dianut di budaya Padang itu kita kayak punya adat, kayak punya rumah gadang gitu, rumah gadang, ya kan. Terus kita juga punya jam gadang yang gede. Terus kita juga ada kisah maling kundang gitu, ya nggak? Itu populer banget itu. Saya kutuk kamu jadi batu. Ya gitulah. Itu di Padang ya. Itu di daerah Bukit Tinggi. Nah kalau gua ini orang Padang, gue suka banget sama masakan rendang karena gue orang Padang, asli Padang. Dan di sana makanannya tuh emang bener-bener pedes, semuanya pedes. Terus bukan rendang doang, ada gulai ikan, ada ya saya belum sebutin, ada sate Pariaman, itu populer tuh. Sate Pariaman tuh enak banget. Terus pokoknya semua makanan di Padang itu bumbunya tuh mereka tuh nggak takut bumbu, ngerti? Jadi kayak mereka tuh bikin yang terbaik itu buat pelanggan mereka. Makanya kan orang Padang itu banyak yang merantau kemana-mana, makanya makanan Padang itu istimewa lah ya. Soalnya orang Padang itu benar-benar orangnya dagang gitu. Terus saya walaupun saya tinggal orang Padang, tapi saya tinggal di Medan tuh. Cerita, bayangin saya ini orang Padang tapi tinggal di Medan. Saya tinggal di Medan itu dari bayi sampai umur 10 tahun. Habis itu pindah ke Jakarta, besar di Jakarta. Di keluarga mama saya ini, bapak saya ini punya sistem yang kayak keluarga yang kental banget Islamnya. Jadi saya punya agama Islam kental banget. Pokoknya agama kami itu kental lah. Pokoknya jangan sampai ada yang salah satu ada yang pindah agama. Terus kalau kami di Medan itu makan itu bebas, kita makan bebas. Terus nggak ngikutin ini, makan bebas. Terus kami di Medan punya rumah sendiri. Jadi kita punya rumah sendiri.
Itu warisan dari kakek karena kakek udah almarhum, nenek masih ada. Nah dari keluarga bapak, kakek udah meninggal, nenek masih ada, dia tinggal neneknya 2, tapi kakeknya meninggal semua. Terus saya salut sama nenek saya umur 70-an, kayak seumuran ini Indonesia tahun 45, salut masih hidup gitu, masih sehat-sehat aja. Padahal suaminya itu udah meninggal. Terus nenek saya yang di Padang itu sama umurnya sama 70-an pokoknya. Nah suaminya juga meninggal. Saya bingung kenapa cewek lebih ini rentan, umurnya lebih panjang gitu daripada cowok. Terus gue mau cerita aja nih, dari perpindahan dari Padang ke Medan itu sangat beda banget. Di Padang kan bener-bener orangnya ini kan dagang. Kalau di Medan itu orangnya tuh dibilang pekerja keras lah. Nah dan itu di Medan itu warganya itu cowok semua. Nah beda kalau di Padang itu cewek, jadi ngambil suku cewek. Nah saya itu termasuk suku mama saya, walaupun di nama saya itu nggak ada nama suku saya, cuma saya nggak mau ada suku nanti aja. Terus di Padang itu pun punya tarian piring. Kalian tahu kan tarian piring? Tahu. Ya. Tarian piring itu terkenal banget. Bayangin dong kayak gini, ya kan? Mereka tuh bisa. Itu sih semuanya. Ada yang pertanyaan? Itu mau nanya. Itu pas tarik piring kenapa piringnya nggak jatuh ya? Maksudnya ada cara megangin khususnya gitu atau enggak gitu? Cara megangnya Kalian tahu gimana? nggak? Kalian pernah tahu masakan Padang nggak? Tahu? Kenapa mereka itu taruh piring tuh di tempat sini tangan-tangan mereka? Itu multifungsi mereka. Pernah lihat nggak? Pernah. Heran juga kok nggak jatuh gitu. Iya, udah terlatih. Gue juga bisa. Jadi kayak satu nih, ini bikin empat nih, gue bisa, jujur, gue bisa, emang udah terlatih. Jadi tarik piringnya juga bisa. Hah? Nah, kalau tarik piringnya juga bisa. Wah, kalau tarik piringnya nggak bisa. Dia kalau piring kan dia lurus, ya kan? Kalau oh ya ada tali piringnya juga lurus ya, ada. Tapi gue juga bingung kenapa ya bisa ini. Tapi pokoknya mereka itu emang udah terlatih. Terus ada juga pakai mangkok, nggak piring doang, ada mangkok. Pakai itu mereka ini atraksi mereka. Udah sih, itu aja. Pokoknya mereka udah terlatih banget sampai nari-narinya. Ya, dari Catherine ada? Catherine? Mungkin kalau dari gua kan sebelumnya kita udah sempat ngobrol di pertemuan pertama ya. Udah ada tahulah beberapa, terus gue juga masih ingat lah yang masalah yang perempuan itu yang modal untuk modal nikahnya itu semua dari perempuan. Nah itu tuh yang menurut gue sih unik ya. Yang dan sebenarnya gini, dari zaman sekolah itu kayaknya gue udah pernah tahu gitu, tapi waktu kuliah kayaknya udah lupa kan. Terus dengan adanya kayak kita ngobrol kayak gini, kebetulan lu juga dari lu juga dari Padang, jadi kayak baru ingat lagi gitu. Dan kenapa kayak gitu? Kayak karena dari sananya sih kayak kalau kayak ibu itu kayak semacam, kan ada yang bilang ya, ibu adalah kaki, maksudnya di bawah kaki ibu itu ada surga kan. Iya, surga telapak di kaki ibu. Nah Surga itu, berada di telapak kaki ibu ya. mereka menganut itu. Makanya ada kejadian yang maling kundang itu awal ceritanya. Dari gue sih udah cukup jelas yang dari cerita Ada lagi tadi. nggak?
Kalau Coba dari gue udah. ya. Mungkin kalau Oh dari ya, Jessica, yang tinggal di Jakarta nih, gue belum cerita peraturannya nih. maksudnya gimana? Ya, itu kan gue cerita keluarga gue yang di Medan. Gue belum cerita yang keluarga gue di Jakarta. Emang Ya, beda? beda. Jadi gue punya 2 keluarga. Maksudnya, gue punya yang angkat. Oke. Oh, yang satu di Medan, yang satu di Padang gitu. Itu orang tua gue, orang tua kandung. Oh, kalau yang angkat? Orang tua angkat tuh orang Katolik. Terus dia orang Jawa, Semarang. Berarti sekarang tinggal sama lu di Jakarta juga gitu. Ya, gue dari kecil, dari umur 10 sampai gue kuliah sampai sekarang. Cuma sekarang gue lagi mau mandiri, mau coba. Jadi gue ngekos. Widih. Mandiri. Mungkin dari Jessica ada yang mau ditanya ke Gusti nggak? Gak ada, udah ditanya. Udah jelas ceritanya. Iya, udah panjang banget ya Gusti ya. Hari ini dia curhat nih. Sampai keluarga yang di Jakarta dia juga cerita sama kita ya, bagus gak apa-apa Gus. Kita Ya, jadi soalnya tahu. kan gue lebih lama di Jakarta daripada di Medan. Iya, heeh. Nggak apa-apa, kita juga jadi saling tahu, belajar budaya Ya, kalau juga. keluarga gue di ini di Jakarta tuh, kita itu benar-benar ada jam, jadi pagi, siang, malam tuh kita semua ada jam makannya. Terus kita ngumpul bareng-bareng. Keluarga gue, kita ngumpul bareng-bareng, kita ini habis makan nih, kita nggak boleh berisik. Terus kita makan tuh harus habis. Itu adalah sistemnya orang Jawa tuh hebatnya. Orang Jawa tuh hebatnya itu, makan tuh harus habis, nggak boleh nggak habis. Sampai dilihat sama kayak angkat gue ini, dia marah-marah, bilang gini, si Anu, habisin itu, nggak boleh, kamu hargain petani gitu. Karena petani itu udah susah payah buat nanam padi, makanya kamu hargailah itu. Kirain sama kayak tadi aku. Yang kalau makan yang nggak dihabisin nanti dapat pasangannya yang brewokan. Enggak, itu enggak. Oke. Kita lebih menghargai petani. Jadi, Kathleen gimana? Kathleen, Ada gimana yang mau Kathleen? ditanya? Dari aku sih udah cukup jelas. Atau Kathleen mau cerita tentang keluarganya lagi kayak Gusti? Oh, kalau kalau aku sih kayaknya ya ini apa namanya, nggak ada sih. Ya tinggal sama orang tua aja, satu keluarga gitu. Nggak ada yang Peraturan kayak makan ada nggak? kan kalau Gusti kan ada keluarganya ada 2, ada yang kandung kan ada di kampungnya. Terus yang, apa, ayah tiri ya berarti ya, ayah angkat ya gitu? Angkat, bukan ayah tiri. Bukan, mama gue nggak nikah sama ayah tiri, aku nggak Oh nikah iya, sama dia. Ngaco sorry tuh. maksudnya ayah angkat, ya ayah angkat kan, tinggalnya di Jakarta gitu kan. Kalau gue sih ya dua-duanya ya tinggalnya di sini, di Jakarta. Nggak nanya nih gue anak keberapa, nggak nanya. Gue kan nanya lo pada, gimana? Oh Gusti mau ditanya? Ya Iya. Gusti anak keberapa? Saya adalah tipe yang pekerja keras, mandiri, dan keras kepala. Oh Gusti tenang aja, ini kita bukan mau interview Gusti. Tebak gue anak berapa? Anak ke-1. Ya, anak 1. Makanya gue keras Kan kepala banget waktu kan itu ngajak sama kalian. kita udah pernah nanya Gusti. Ya, sudah kan nanya lagi dari bapaknya tahu. Basa-basi lagi, Kat. Dia tuh orangnya suka Oh basa-basi, iya, Kat. maunya basa-basi ulang dari nol ya gitu, Jangan, isi jangan, bensin jangan. ya. Tenang kok, gue kayak gini karena gue punya adik cewek, jadi gue bisa lebih akrab ke cewek. Oh iya Anjay. harus jagain adik perempuannya. Gue punya Ya adik cewek masa yang gue harus kecil. jaga. Adik gue juga kuliah semester 7 juga. Oh udah kuliah juga. Iya, adik gue magang juga dia. Oke.
Berarti udah gede-gede lah ya. Udah mandiri juga. Iya, keren lah. Maksudnya mama gue juga gak nyangka gue bisa kuliah, gue sama adik gue bisa kuliah di kuliah. Maksudnya bangga lah. Punya bapak gue dengar gue kuliah, ini minta balikan lagi. Padahal udah punya anak 4. Mungkin dari Jessica ada yang mau ditambahin, mau di-sharing atau ada yang mau ditanya apa gimana? Dari aku sih udah cukup sih. Dari aku juga udah. Curhatnya sudah cukup lengkap. Iya, lengkap Mantul banget ya. hari ini kita. Kita hari ini lengkap banget sih curhatnya. Tahu nggak, kita udah hampir 1 jam. Iyalah, yang lain kok lebih apa maksudnya lama-lama juga kok. Tadi ada yang beberapa, ya tergantung sih ya, ngobrolnya kayak gimana ya. Kita bisa dibilang yang ngobrolnya ya cukup detail, Ya nggak apa-apa. cukup Biar curhat jadi. biar bapaknya ini tahu. Kan kita Oke, lagi membahas budaya. ini stopin aja kali ya recordnya. Kan Ya. udah. Bentar, stop recording ya.